Mohon izin Bapak Ibu, insyaallah hari ini kita akan ada kajian Sirah Nabawiyah yang akan membahas wafatnya Nabi SAW. Apabila yang ada waktu boleh mengikuti kajian ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita buka majelis ini, majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang paling mulia, syarafun bimaudu'ihi, karena pembahasannya adalah manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berhasil menghatamkan di kajian terakhir ini kajian Sirah Nabawiyah. Dari umur Nabi SAW yang 63 tahun, kita sampai di penghujung akhir hayat beliau. Begitu banyak pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. 63 tahun hidupnya, hanya sekitar 3% kata ulama digunakan untuk berperang. Sangat banyak manusia yang tidak bertanggung jawab yang menuduh bahwasanya Islam agama yang disebarkan dengan peperangan. Naudzubillah min zalik. Akan tetapi di dalam datanya, perang Nabi hanya sekitar 80 hari sampai 100 hari. Maka sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin. Jamaah majelis Masjid Ar-Raudhah, di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di umurnya yang ke-60 ataupun di 7 Hijriah, beliau mengalami sebuah peristiwa. Nabi Muhammad SAW sudah memiliki pasukan ataupun umat yang kuat di kota Madinah. Beliau membuka, ataupun peristiwa itu terkenal sebagai Fathu Mekah. Mekah dibebaskan dari kebodohan. Kemudian berbondong-bondonglah orang-orang Mekah memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW di umurnya yang ke-61 tahun, 2 tahun menjelang wafat beliau, di umurnya 62 beliau berangkat haji yang terkenal sebagai peristiwa Haji Wada ataupun haji perpisahan. Di akhir tahun ini, di umur 62 sebelum 63, Nabi Muhammad SAW sudah terlihat ciri-cirinya. Waktu itu terkenal sebagai tahun 10 Hijriah ataupun 10 tahun setelah hijrah Nabi ke kota Madinah.
itu merupakan Ramadan terakhir, Pak. Kita bisa sekarang membayangkan keadaan Ramadan kita, Pak. Ini adalah Ramadan terakhir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun Ramadan itu ada yang berbeda. Di Ramadan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sering beriktikaf. Dalam beberapa riwayat beliau beriktikaf di Ramadan pada tahun itu selama 20 hari. Jamaah Masjid Ar-Raudhah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan itu Nabi Muhammad SAW lebih banyak berzikir, bertafakkur, berfikir, bermuhasabah. Nabi Muhammad SAW pernah beliau menyendiri di Gua Hiro seperti yang kita ceritakan di minggu-minggu sebelumnya. Akan tetapi di tahun ini begitu banyak perbedaan. Di bulan Ramadan itu Rasulullah seakan sudah menangkap sinyal tersebut. Datanglah bulan haji Zulhijjah, di mana orang-orang waktu itu berkurban. Di 10 Hijriah ini ataupun di umur beliau yang ke-62 ke-63 ini, beliau berkurban dengan tangannya sendiri. Nabi Muhammad biasanya tidak berkurban demikian, tapi pada tahun itu beliau berkurban 100 ekor unta. Beliau memotong dengan tangannya sendiri. Ketika dipotong hewan pertama, hewan kedua, berhentilah tangannya di hewan yang ke-63. Ketika selesai dari hewan yang ke-63, Bismillahirrahmanirrahim, beliau menyerahkan pisau tersebut kepada Sayyidina Ali ataupun menantu beliau. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasannya itu merupakan isyarat dari umur beliau, bahwasannya umur beliau 63 tahun. Jamaah Masjid Ar-Raudhah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kisah hidup Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sangat banyak hal yang bisa kita ambil. Dari dua peristiwa tadi di tahun akhir-akhir beliau sudah menggambarkan bahwasannya ada perbedaan di tahun itu. Sesungguhnya para nabi ketika ingin diambil ajalnya selalu ditanyakan oleh malaikat pencabut nyawa, apakah beliau sudah mengizinkan untuk diambil nyawanya. Pada tahun itu Nabi Muhammad SAW di tahunnya yang ke-63 tahun beliau sakit. Jadi beliau berziarah pada suatu malam ke pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi ini ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kami doakan Bapak Ibu yang hadir di sini, yang belum pergi umroh segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum berangkat haji insyaallah segera dipanggil berangkat haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di malam itu Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam Baqi. Berziarah di zaman itu memang banyak beberapa yang melakukan kesalahan. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam Baqi, beliau mengingat kematian. Akan tetapi ketika beliau pulang dari pemakaman Baqi, jadi letak pemakaman Baqi ini Pak, kalau sekarang kita di Masjid Nabawi di sebelah sini nih, yang boleh masuk di situ cuman kita ya, yang laki-laki, mohon izin. Ibu-ibu kalau zaman sekarang nggak boleh masuk, jadi kita ziarah dari depan aja. Nah, di situ banyak sekali para sahabat-sahabat yang dikuburkan di pemakaman Baqi di kota Madinah. Lalu beliau berkata kepada istrinya Ummul Mukminin,